warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan fitur AWS yang ada pada aplikasi layanan pengaduan masyarakat atau disingkat dengan ALPEM. Apa itu ALPEM? ALPEM adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk menampung aduan masyarakat agar masalah pada masyarakat bisa teratasi dengan transparan dan lebih efisien. Fitur pertama, Aurora NRDS. Sebelum saya akan menjelaskan dari fitur ini, saya masuk dari RDS dulu. Apa sih pengertian RDS? Relation Database Service itu layanan manajemen service yang mengotomatiskan pengolahan database rasional seperti admin database otomatis. Jadi fungsinya mengurus instalasi, patching, dan backup otomatis untuk sebagai mesin. Dia masuknya di MySQL, ProgessSQL, SQL Server, Oracle. Terus kelebihannya dia itu fleksibel, banyak pilihan mesin database. Terus ekonominya biaya lebih terjangkau untuk skala kecil menengah. Tapi kekurangannya itu perlu mengatur ukuran penyimpanan di database. Oke, sebelumnya kan saya menjelaskan RDS, sekarang saya menjelaskan Aurora. Pengertian Aurora tetap sama, dia tuh seperti database modern buatan AWS yang dirancang khusus untuk performa tinggi yang ketersediaannya maksimal. Terus fungsi mesin database kelas atas yang jauh lebih canggih, namun tetap kompatibel dengan MySQL dan ProgessSQL. Kelebihannya tuh dia tuh benar-benar sangat cepat, hingga 5 kali lebih kencang daripada database biasanya. Terus kekurangannya dia berbayar. Fitur yang kedua adalah Elastic Beanstalk atau AWS API. Elastic Beanstalk adalah layanan Platform as a Service atau PaaS dari AWS yang berfungsi sebagai pengelola otomatis aplikasi web. Elastic Beanstalk bisa diibaratkan seperti mandor proyek yang mengatur semua kebutuhan server tanpa developer harus mengurusnya satu persatu. Elastic Beanstalk bekerja sebagai pengelola otomatis yang menyediakan server EC2 untuk menjalankan aplikasi PHP, mengatur web server secara otomatis, melakukan monitoring kesehatan aplikasi, menyediakan load balancing, dan auto scaling. Jika trafik meningkat, Elastic Beanstalk otomatis menambah server. Jika trafik menurun, server akan dikurangi agar biaya lebih efisien. Manfaat dan keunggulan Elastic Beanstalk. Manfaat bagi developer, tidak perlu konfigurasi server dari awal. Fokus ke coding aplikasi, bukan infrastruktur. Development cepat dan mudah. Aplikasi lebih keunggulan environment variable. Konfigurasi database disimpan aman di AWS. Password tidak ditulis di source code. Mudah mengubah konfigurasi tanpa mengubah coding, lebih aman dan sesuai standar keamanan. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan fitur kode pipeline, yaitu layanan continuous delivery dari Amazon Web Service yang mengotomatisasi proses pengiriman aplikasi dari repository GitHub ke server produksi atau Elastic Beanstalk secara terstruktur, konsisten, dan aman. Nah, untuk fungsinya dari kode pipeline tersebut yaitu untuk menghubungkan proses pengembangan dan development aplikasi, mendeteksi perubahan kode secara otomatis dari GitHub. Yang selanjutnya yaitu untuk melakukan deployment aplikasi ke server tanpa proses manual. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga ketersediaan aplikasi secara proses update. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu untuk keunggulan. Jadi untuk keunggulan kode pipeline sendiri itu yaitu satu, untuk mengotomatisasi penuh baik di CD atau CI atau CD-nya. Terus mengurangi human error dalam deployment-nya. Yang ketiga yaitu untuk efisien waktu dan memproses pengembangan. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung praktik DevOps yang digunakan di industri. Nah, jadi AWS Kode Pipeline ini
untuk membantu meningkatkan kecepatan rilis, stabilitas aplikasi, dan kualitas sistem melalui proses deployment yang otomatis dan terintegrasi. Untuk kesimpulannya, yaitu sebagai berfungsi untuk menghubung otomatis antara developer dan server produksi. Setiap perubahan kode yang dikirim ke GitHub itu akan mengupdate otomatis sendiri. Jadi untuk kesimpulannya yaitu berfungsi sebagai penghubung otomatis antara developer dan server produksi. Nah, setiap perubahan kode yang dikirim ke GitHub akan langsung diproses dan diterapkan ke sistem sehingga deployment menjadi lebih cepat, terkontrol sesuai standar pengembangan perangkat lunak yang lebih modern. Itu saja dari keunggulan maupun fungsi dan pengertian dari fitur kode. Baik, selanjutnya yaitu demo pada penggunaan fitur AWS yaitu Aurora NRDS. Nah, di fitur ini kita akan membuat database. Karena sebelumnya ini pernah membuat, jadi saya akan mencontohkan demonya dalam pembuatan database-nya. Pertama yaitu di bagian database creation method ini memilih yang ASI grid. Nah, untuk konfigurasinya yaitu kita menggunakan MySQL. Untuk DB instansi identifier ini nanti untuk alamat nama database-nya. Jadi kita inputkan DB1. Nah, untuk master username ini digunakan untuk DB username-nya. Kemudian di credential management ini tetap set manager. Kemudian untuk passwordnya nanti ini digunakan untuk database password. Kita inputkan PEM 2026 dan juga PEM 2026. Kemudian create database. Nah, ini tidak bisa membuat karena ini menggunakan fitur AWS yang gratis, jadi maksimal database-nya yaitu 2. Nah, ini database sebelumnya yang pernah dibuat. Nah, ini dia isinya setelah dibuat. Baik, untuk demo RDS-nya mungkin singkat. Selanjutnya yaitu fitur pintas akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Elastic Beanstalk sebagai pengatur dari layanan AWS yang lainnya seperti EC2, load balancer, dan auto scaling serta security group. Baiklah, cara utamanya adalah create informant, terus bagian informant type pilih web server informant, sebagai application information, application name. Ini untuk menamai dari informant Elastic Beanstalk-nya. Contohnya apt open. Terus di sini bagian information ini otomatis. Lanjut ke platform, kita pilih platform dari kode dari project yang sudah dibuat, kita menggunakan PHP. Lanjut ke application code, pilih sample application. Versionnya kita gunakan single instance karena ini yang oke, jadi pakai single version. Next. Oke, di configure service access kita skip saja. Next.
network database dan teks. Bagian VPC kita gunakan yang sudah ada. Terus untuk back IP addressnya kita enable. Terus untuk intense subnetnya kita pakai semuanya, cek semuanya. Terus database dan tag kita lewati saja. Next. Bagian configuration, intense traffic and scaling kita harus ubah kalau di monitoring untuk tadinya harus ke 5 menit. Untuk security group kita skip. Capacity kita gunakan single instance. Terus untuk intense type kita gunakan T3 micro atau bisa T2 micro. Terus next. Bagian configuration, update, monitoring and logging. Bagian monitor sistemnya kita gunakan basic agar gratis karena ini gratis. Untuk manajemen platform update kita disable saja karena kemungkinan kalau pakai update otomatis butuh pembayaran tambahan atau dana tambahan agar bisa menjalankannya. Next ke untuk proxy servernya kita gunakan Nginx. Untuk dokumen rootnya kita pakai /public. Terus misalnya kita defaultkan saja. Terus bagian information properties kita add baru dapat nama yang sudah ada, bukan nama sih, kayak source yang sudah ada di database yang sudah dibuat sebelumnya, itu DB. Terusnya BIOS kita ambil dari database sudah dibuat. Nah, bagian ini kita ambil, kita copy, terus kita tempel di sini. Oke, terus kita tambah lagi untuk DB. Usernya, karena di database sebelumnya DB usernya adalah admin, maka kita pakai admin. Terus lanjut ke DB pass, passwordnya tadi lagi untuk DB name. Namanya sesuai dengan nanti. Oke, kita sudah semuanya, langsung ke next. Nah, maka di sini akan ke menu review. Sudah kita masukkan settingan yang tadi. Sudah, langsung create untuk membuat. Otomatis akan dibuat, menunggu beberapa menit untuk mengaktifasinya webcamnya.
lihat yang sudah dibuat saja. Nah, ini untuk tampilan yang sudah terbuat, maka akan mengambilkan domain dari website yang sudah kita buat tadi. Jadi domain ini adalah link untuk website yang sudah kita buat dan akan dilanjutkan ke bagian code pipeline-nya untuk menghubungkan ke bagian kode projectnya itu. Sekian, terima kasih. Lanjut ke bagian code pipeline. Pada bagian ini kita menghubungkan GitHub dan AWS Elastic Beanstalk yang tadi dibuat. Untuk membuat pipeline, klik Create Pipeline. Kemudian pada bagian Choose Creation Option, klik Build Custom Pipeline, kemudian Next, kemudian isi nama pipeline, kemudian Next, kemudian pilih source atau sumbernya kita pakai GitHub, kemudian connect to GitHub, dan klik Confirm. Kemudian memilih repo yang akan digunakan, kemudian branch-nya kita use main, kemudian Next. Pada bagian ini di skip, bagian ini juga di skip. Kemudian untuk deploy kita gunakan AWS Elastic Beanstalk. Kemudian pilih application name yang tadi dibuat, kemudian environment name-nya juga, kemudian next, dan done, and you're done. Kemudian ini tinggal di create pipeline. Selanjutnya ini adalah tampilan dari aplikasi Alpem yang kita buat, yang dimana jika kita scroll ke bawah ada form untuk laporan masyarakat, yang di dalamnya ada nama pelapor, NIK, nomor HP, lokasi, alamat, isi laporan, dan bukti lahiran. Saya coba untuk mengisinya. NIK, nomor HP-nya, pilih desanya, laporan itu sudah masuk dan kita bisa melihat data sebelumnya. Di sini terdapat data-data laporan dari warga yang akan dieksekusi oleh petugas. Kita masuk ke dalam data petugas. Kita login petugas dulu. Anjir, aku nggak ini ke awal ini. Nggak sah kalau Cina. Benar no? Saya kalau Cina. Kamu ngetek banget. Wah, tidak ngerti kok. Tapi Kenapa lo kita? klik terus. Ini kita kalau gini ya. Nah, apa kan apa? Kita tangan ini di Discord. Oke. Wes aku lanjut lagi. Ya, aku lanjut lagi. Nah, di sini ada setelah kita masuk dashboardnya petugas, aduan terbaru sudah masuk seperti contohnya ini.
Kita bisa lihat verifikasi aduannya, kita tanggapi untuk perbaikannya, update statusnya kita proses. Nah, prosesnya akan diproses dengan petugas bidang. Nah, untuk petugasnya kita log untuk petugas admin. Kita masuk ke dashboard admin. Dalam dashboard admin ini kita bisa melihat petugas-petugasnya, bisa mengganti petugasnya, juga laporan untuk mengunduh laporannya, apakah laporannya bisa diunduh atau tidak. Kita bisa lihat laporan terbaru yang sudah selesai, atau data yang tidak lengkap. Kita bisa lihatnya di sini. Selesai. Terima kasih.